Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selalu IQ dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan pembahasan soal kita untuk persiapan UTBK SNBT 2025, pengetahuan kuantitatif bagian ke-10. Soal pertama, ada 700 mahasiswa di suatu kampus. 350 mahasiswa memilih kegiatan bidang olahraga. 450 mahasiswa memilih kegiatan bidang kesenian. Jika P adalah jumlah maksimum mahasiswa yang mengikuti keduanya, dan Q adalah jumlah minimum mahasiswa yang mengikuti keduanya, maka selisih P dan Q adalah berapa orang? Solusinya. Oke, ini adalah gambaran diagram Venn ya, himpunan. Oke. Nah, jadi ini himpunannya, kita misalkan saja gini. Nah, ini ada yang pilih olahraga, ada kesenian. Nah, di sini adalah irisan keduanya ya. Nah, di sini P adalah jumlah maksimum mahasiswa yang memilih keduanya, yang mengikuti keduanya. Nah, cara cepat untuk menentukan maksimum mahasiswa yang mengikuti keduanya. Nah, kita lihat saja nilai terendahnya berapa yang memilih bidang olahraga 350. Jadi ini adalah maksimum untuk memilih keduanya. Kemudian Q, minimum untuk memilih keduanya. Nah, cara cepatnya, kalian jumlahkan saja yang memilih olahraga dan seni. 350 ditambah 450. Kemudian kita kurangi jumlah mahasiswa keseluruhan. Oke, jadi ini adalah yang minimum ya. 350 ditambah 450, 800. Dikurang 700, berarti ini 100. Nah, jadi selisih P dan Q, P kurang Q, 350 dikurang 100. Kita peroleh 250. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Soal nomor 2, perhatikan grafik di bawah ini. Pernyataan yang benar adalah, oke, jadi ada diberikan 4 pernyataan ya. Oke, kita cek pernyataan pertama, solusinya. Oke, untuk pernyataan pertama, salah satu titik potong dengan sumbu Y adalah 0,-2. Nah, kita perhatikan di sini, benar ya, 0,-2. Oke, satu benar, pernyataan satu benar. Nah, kalau satu benar, maka tiga juga akan benar. Oke. Kemudian kita lihat yang kedua, fx. Nah, ini fungsinya fx-nya ini. Oke, ini fungsi fx-nya. Nah, kita coba salah satunya dengan mensubstitusi 8. Ini kan 8,0 ya. Kita ganti x-nya 8, y-nya 0. Apakah benar? Oh, ini karena ini fungsi fy, berarti fy-nya itu 8 dan y-nya itu 0. Kita ganti ya. Bak, kita periksa. Berarti di sini 8 sama dengan min, nah ini min berapa ini? 0 kurang 1 kuadrat ditambah 9. Oke. Min, min 1 kuadrat itu min 1 ya. Jadinya ini plus 1 tambah 9. Oh benar ya, 8. Namun sebelum itu, nah ini untuk titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X-nya harus 0. Nah ini 0. Kita coba lagi. Ini min Y kurang 1 kuadrat tambah 9 sama dengan 0. Oke, kita periksa ya. Min Y kurang 1 kuadrat sama dengan min 9. Minnya dicoret. Oke, berarti kita peroleh Y kurang 1 sama dengan akar 9. Atau ini adalah plus minus 3. Oke, kita ambil yang plusnya dulu.
Y kurang satu sama dengan plus 3. Berarti Y sama dengan 4. Kemudian Y kurang satu sama dengan min 3. Berarti Y sama dengan min 2. Oh, ternyata benar ya. Oke, jadi 3 juga benar. 2 benar ya. Kemudian titik potong dengan sumbu X adalah 8,0. Ah, ini benar ya. Oke, jadi jawabannya benar semua. Jadi E. Oke. Soal selanjutnya. Segitiga PQR adalah segitiga sama kaki dengan PQ dan PQ sama dengan PR. Jika besar sudut X adalah 55 derajat dan besar sudut Y adalah 48 derajat, maka besar sudut Z adalah solusinya. Nah, di sini X-nya sudah diberitahu, X-nya adalah 55. Kemudian Y-nya 48. Oke, nih. Nah, karena PQR segitiga sama kaki, nah ini kakinya adalah PQ dan PR, berarti R-nya juga di sini harus 55. Nah, di sini berarti ini jumlahnya ini adalah segitiga SRQ. Nah, SRQ itu kan segitiga ya. Nah, berarti S-nya Z, Z ditambah 55 ditambah, nah ini jumlahnya nih ya, 48 tambah 55. 48 tambah 55. Nah, ini harus sama dengan 180. Berarti Z sama dengan 180 dikurang 55 tambah 55, 110 ditambah 48, berarti 158. Nah, jadi jawabannya di sini adalah 20, 22. Jadi Z-nya sama dengan 22 ya. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya. Perbandingan ukuran panjang antara gambar dan aslinya sebagai berikut. Ukuran gambar banding ukuran asli. Nah, ini 3 banding 600. Apabila terdapat sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas 384 meter kuadrat dengan ukuran panjang 32 meter, maka lebar lapangan pada gambar adalah solusinya. Nah, pertama kita bisa menentukan skalanya dulu ya. Perbandingan antara ukuran gambar dan sebenarnya. Oke, ini gambar banding sebenarnya. 3 banding 600. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 1/200. Jadi 1 cm pada gambar itu mewakili 200 cm pada ukuran sebenarnya. Nah, sekarang ada lapangan. Di sini luasnya diketahui dan panjangnya diketahui. Berarti lebarnya bisa didapat ya. Nah, lebarnya ini adalah 384 dibagi panjangnya 32. Nah, ini sama dengan ini 12 ya. Oke. Oke, jadi lebarnya adalah 12 meter. Nah, ini 12 meter bisa kita ubah menjadi 1.200 cm. Nah, sekarang perbandingannya berarti lebar pada gambar berbanding lebar sebenarnya. Nah, lebar sebenarnya kan ini 1.200. Jadi lebar pada gambar ini tinggal dibagi 200 saja ya. Oke. 1.200 bagi 200 ini sama dengan 6. Oke, 6 ya. Oke. Jadi lebar pada gambar itu adalah 6 cm. Jadi jawabannya adalah B.
Nah, ini penulisannya bisa juga kalian tulis seperti ini ya. Gambar banding ukuran sebenarnya 1:200. Nah, ini sama dengan 1.200 ya. Oke, nah ini kali berapa? Ini kali 6. Ini juga kita kali 6. Jadi di sini 6 ya, 6 cm. Soal berikutnya. Diketahui Y sama dengan min 2x kuadrat kurang 5x tambah 7. Persamaan garis singgung di titik dengan absis 2 adalah solusinya. Nah, di sini kita ketahui absisnya ya. Sudah ada absisnya 2. Nah, di sini berarti kita bisa cari, ingat absis itu adalah X. Oke, jadi X satunya itu sama dengan 2. Nah, untuk memperoleh Y1, kita tinggal substitusi nilai X ini ke persamaan fungsi ini. Berarti Y1 sama dengan 2 pangkat 2, 4 kali min 2, min 8, dikurang min 10, ditambah 7. Nah, ini sama dengan min 11. Ya. Nah, tinggal cari gradiennya. M-nya itu adalah turunan pertama dari fungsi ini. Turunannya ini adalah min 4x dikurang 5. Nah, karena x-nya adalah 2, tinggal kita ganti. Min 4 kali 2, min 8 kurang 5, itu min 13. Nah, berarti PGS-nya adalah Y kurang Y1. Y1-nya min 11 sama dengan M min 13 kali X kurang X1. X1-nya 2. Jadi Y tambah 11 sama dengan min 13X ditambah 26. Ini kita pindahkan ke kiri semua ya. Berarti plus 13X tambah Y. Ini pindah menjadi minus 11 kurang 26. Berarti minus 15 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 13X tambah Y dikurang 15 sama dengan 0. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya. Diberikan 4 buah bilangan sebagai berikut. Nah, itu ada. Kemudian bilangan-bilangan tersebut jika dibagi 5 bersisa 4. Dan jika dibagi 4 bersisa 3. Yang benar adalah solusinya. Nah, kita cek dulu untuk bilangan yang pertama. Di sini bilangan pertamanya adalah 19. Oke, jadi kita cek yang pertama. 19. Nah, 19 ini kalau dibagi 5 itu bersisa 4 benar. Nah, 19 bagi 4 itu 16 bersisa 3 benar ya. Oke, satu benar, maka 3 juga ikut benar. Oke. Nah, sekarang kita cek pernyataan kedua. Pernyataan kedua bilangannya 29. Nah, sekarang 29 dibagi 5 itu bersisa 4 benar. 29 bagi 4 dapat 7, 28 sisa 1. Oh, 2 salah ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. 4 tidak perlu dicek ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Diberikan 4 bidang datar sebagai berikut. Trapesium, siku-siku, segi 5 beraturan, segitiga sama sisi, layang-layang bukan persegi. Berapa banyak bidang datar yang memiliki paling banyak 2 simetri lipat dan 2 simetri putar? Nah, 2 simetri lipat kita cek dulu. 2 simetri lipat di sini trapesium ini salah, ini juga salah. Segitiga sama sisi itu 3. Nah, yang juga salah berarti ya. Layang-layang hanya 1. Oh, berarti tidak ada yang benar ya. Jadi jawaban yang benar adalah A, 0. Soal selanjutnya. Diketahui AN adalah suku ke N suatu barisan bilangan. Jika AN tambah 1, AN tambah 2, dan 2 AN.
Nah, kita perhatikan di sini, N tambah satu, N tambah 2 dan N. Nah, ini adalah tiga eh, suku berurut ya. Oke, jadi ini mudah jika kita mengetahui tiga suku berurut. Kemudian di sini diketahui A3 dan A5. Nah, berarti bisa kita cari dulu A4-nya ya, agak berurutan. Nah, solusinya. Nah, jadi kalau kita lihat deretnya, di sini diketahui tiga eh, suku yang berurutan ya. Jadi karena A3 dan A5 diketahui, berarti A4 bisa kita cari dulu ya. Nah, bagaimana cara mencari A4? Ini karena yang terbesar adalah N tambah 2. Nah, ini harus 5, berarti N-nya kita ganti dengan 3. Oke, jadi N sama dengan 3. Jadi 3 tambah 1, 4. Jadi A4 sama dengan 3 tambah 2, A5. A5-nya adalah 3. Ditambah 2 kali A3, 1. Berarti min 2. Nah, kita peroleh di sini 1 ya. Oke, A4 ada, A3 ada. Berarti A2 bisa kita dapat ya. Karena berurutan 2, 3, 4. Nah, bagaimana cara menentukannya? Karena A2 ini yang terendah, berarti N-nya kita ganti dengan 2. Oke. Nah, di sini kita peroleh 2 tambah 1, 3. Berarti min 1 sama dengan 2 tambah 2, 4. A4-nya 1. Ditambah 2A2. Oke, satunya pindah, berarti dari sini kita peroleh min 2 sama dengan 2A2. Nah, jadi A2-nya adalah min 2 bagi 2, min 1. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Diketahui matriks 2 X kurang 2 min 1, 1. Jika determinan A sama dengan 8, maka nilai dari X adalah solusinya. Oke, determinan A. Masih ingat ya, determinan berarti 2 kali satu 2 dikurang. Ini, X kurang 2 kali min satu. X kali min satu min X. Min 2 kali min satu plus 2. Nah, ini sama dengan 8. Kali masuk ya. 2 tambah X kurang 2 sama dengan 8. Nah, ini habis. Jadi X sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah E. Soal selanjutnya. Diketahui fx sama dengan x tambah satu dan fx kuadrat sama dengan 5fx dikurang 4. Dipenuhi oleh x1 atau x2. Berapakah nilai dari x1 tambah x2? Solusinya. Nah, di sini karena fx-nya sudah diketahui, kita tinggal mengikut saja ya. Fx kuadrat dx tambah satu kita kuadratkan sama dengan 5 kali fx. Fx-nya adalah x tambah satu dikurang 4. Ini pangkat 2 x kuadrat tambah 2x tambah satu. Ini sama dengan 5x tambah 5 kurang 4. Oke, jadi kita peroleh x kuadrat. 5x-nya pindah menjadi min 5. Nah, di sini sisa min 3x. 5 kurang 4. Satu pindah, 0 ya. Habis dengan ini, sama dengan 0. Oke, karena x1 dan x2 yang ditanya jumlahnya, ini langsung saja min B per A. Berarti min 3 per A. Hanya satu. Jadi jawabannya adalah 3. Jadi jawabannya adalah D. Demikian pembahasan soal kita pada bagian ke-10 ini. Semoga bermanfaat.